Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sesuai judul ya, cara disiplin dalam trading forex ya. Jadi mau dimanapun kita melakukan sesuatu, kalau misalkan tidak disiplin, eh, mungkin tidak akan pernah bisa ya. Jadi contohnya kita misalkan bekerja di satu perusahaan, tapi kita tidak disiplin ataupun tidak mematuhi peraturan yang ada di perusahaan itu, mungkin kita bisa dikeluarkan ya ataupun dipecat ya. Tapi apabila kita jika disiplin ya, atasan kita ataupun bos kita mungkin akan memperhatikan kita dan akan apa istilahnya, seperti menaikkan gaji ya, memberikan jabatan yang bagus gitu ataupun yang lebih tinggi. Nah, itu hasil daripada disiplin ya. Nah, di dalam trading forex juga seperti itu. Apabila kita tidak disiplin dengan satu sistem yang kita pelajari, ya, kita tidak akan bisa berhasil. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah disiplin, ya. Jadi saya akan share beberapa cara bagaimana kita bisa disiplin dalam melakukan trading ya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus mempunyai sebuah sistem. Ya. Harus mempunyai sebuah sistem. Ini syarat utama. Ya. Harus punya SOP, sistem. Ya, contoh kita mau menggunakan sistem moving average, harus kita menggunakan Fibonacci ataupun menggunakan parabolik dan lain-lain ya, karena banyak. Nah, setelah kita sudah mempunyai sebuah sistem, kita pelajari ya bagaimana sistem itu bekerja. Contoh, kalau misalkan kita menggunakan stokastik ya, saya akan memberi contoh, kita akan menggunakan stokastik. Kita akan cari osilator stokastik. Oke, ini. Nah, ini saya sudah masukkan. Nah, ini kan sistem kita bekerja menurut stokastik ya. Contoh, ini contoh. Kita harus mempunyai sebuah sistem. Dan kedua, kita harus mempelajarinya. Bagaimana sistem itu bekerja. Kalau misalkan kita mengikuti stokastik, di sini di area oversold, kita akan melakukan entry buy. Ya. Oke, di sini kita akan melakukan buy. Ya udah, kita buy. Dan di sini kita exit. Tuh. Dan di sini kita buy lagi. Di sini kita entry sell, ya. Di sini buy. Sini misalkan kita buy lagi, di sini sell, buy, sell. Karena kan market itu seperti itu ya pergerakannya. Nah, ini kita lihat di sini. Di sini kita buy, harga naik kan. Di sini kita sell, apakah nanti harga turun? Nah, ini kita perhatikan sudah oversold lagi nih. Apakah nanti harga akan naik di sini ataupun tidak. Nah, itu jadi syarat wajib utama kita harus mempunyai sebuah sistem ya, ataupun kita menggunakan yang namanya contoh moving average ya. Moving average saya akan ambil ini contoh eksponensial. Oke. Nah, ya, biar lebih tebal saya akan input 14. Ini hanya contoh ya, sebuah contoh. Nah, kalau misalkan kita mengikuti sistem daripada
moving average, ya, moving average bekerja. Bagaimana moving average itu bekerja? Nah, moving average bekerja biasanya pada saat harga di bawah moving average ini akan terjadi penurunan, ya. Harga di atas moving average akan terjadi kenaikan. Jadi kita terus pelajari bagaimana si sistem itu bekerja, ya. Jangan jangan kita tidak mempelajarinya, ya. Harus menurut SOP-nya seperti apa. Nah, misalkan kita mengikuti adanya konvergen ataupun divergen, ya. Nah, seperti itulah. Jadi yang pertama kita harus mempunyai sebuah sistem. Nah, yang kedua kita pelajari, ya, pelajari sistemnya. Ya. Pelajari sistemnya. Di mana sinyal sedang bullish, di mana sinyal sedang bearish, ya. Kita harus pelajari semua. Terus setelah kita mempelajarinya, ya, entry di mana, buy di mana, SL di mana, take profit di mana, gitu. Kapan kita masuk, kapan kita keluar. Nah, itu kita harus mempelajarinya semuanya. Nah, kemudian setelah kita sudah mempunyai sebuah sistem, ya, ini yang nomor poin 3, jadikan sebagai habit ataupun sebagai kebiasaan. Seperti hanya Nikola, ya, 369. Seperti hanya Nikola Tesla, dia menciptakan 369 seperti itu. Jadi setelah dia mempelajari sebuah sistem, setelah mempunyai sebuah sistem, terus dia mempelajari sistemnya, terus dijadikan sistem itu sebagai habit. Nah, lama-kelamaan akan tercipta ataupun akan membuat suatu kekuatan yang sangat besar pada sistem tersebut, ya. Dimana kita misalkan seperti ini kenapa sell di sini kena stop loss, ini contoh. Nah, kita pelajarin kenapa. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kenapa di sini terjadinya kena stop loss, nah kita pelajari. Nah, ternyata di sini ini resisten ditembus, dia high, dia balik ke sini, naik, balik ke atas lebih tinggi. Jadi ini kena stop loss. Ya. Padahal ini harganya memang seharusnya naik, harusnya kita melakukan entry buy. Gitu, ini contoh, ya. Ini resisten terdekat, ya. Dan ini yang bawah support. Ya. Nah, ini resisten juga. Oke. Di sini kita mengetahui adanya resisten, di sini ada resisten. Nah, harusnya di sini turun. Tapi ternyata naik, padahal resisten atas ditembus dan sudah melakukan breakout. Makanya terjadi kenaikan dan kena stop loss. Seharusnya sebelum mencapai stop loss, yang harus kita lakukan adalah kejelian kita terhadap market trennya. Dan kita perhatikan ke sebelah kiri, ini low, ini high, ini low high, high, low high, naik. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kenapa di sini kok harga naik gitu, ya. Nah, kita lihat ke sebelah kiri juga, ini ada support, ini ada support. Nah, ternyata harga turun sampai support ini dan mantul, makanya harga naik. Ya, kita buat trend line di sini ada yang namanya trend line-nya atas nih. Nah, jadi yang seperti tadi saya sebutkan, ya, cara disiplin untuk melakukan trading itu pertamanya harus mempunyai sebuah sistem, ya. Sistem apa aja? Bisa cari di Google, bisa cari di YouTube, bisa cari di buku-buku. Sekarang udah banyak, ya, sistem apa aja semuanya ada gitu, ya.
Termasuk di video saya juga saya sudah memberikan beberapa sistem yang bisa dipelajari ya. Nah, setelah itu pelajari sistemnya. Ya, pelajari mau di demo, mau di akun real itu bebas terserah. Pelajari sistemnya, bagaimana sistem itu bekerja. Ya. Terus yang ketiga, jadikan sebagai habit. Sistem itu kita gunakan terus, ya. Setiap hari digunakan terus nih, kapan entry, kapan buy, kapan exit. Udah seperti kita melakukan kebiasaan makan, minum, pagi sarapan, siang lunch, malam dinner. Nah, seperti itu. Kita kalau haus tinggal minum, dijadikan sebagai habit. Nah, keempat, ini yang terakhir, disiplin. Ya, disiplin. Jadi disiplin. Yang keempatnya disiplin. Jadi kita gunakan tiga poin tiga poin yang atas ini kita lakukan terus setiap hari, kita ulang, kita riset, ya. Bila perlu, ketika kita melakukan kesalahan, kita tulis, kita catat. Apa nih kesalahan kita? Kenapa kok bisa salah? Tulis, dibikin trading journal seperti itu. Nah ya, nah ini pun sama nih. Saya akan tunjukkan dua ciri ya melakukan kesalahan. Nah ini seperti ini. Ini kenapa kita sell di sini tapi kena stop loss. Sama halnya nih. Ini ada resisten, resistennya. Bentuknya sama ya. Jadi ternyata kita tuh entry di tempat yang salah. Gitu ya. Ini kalau misalkan menurut teknik yang menggunakan support and resistance seperti itu. Ya. Jadi intinya ini 4 poin ini harus dipelajari. Nah, kita akan bertumbuh kuat ataupun mempunyai sebuah sistem yang sangat kuat apabila dipelajari sistem itu dengan sungguh-sungguh. Yang itu yang harus dilakukan. Terus pesan saya, jangan menyimpang dari sistem yang Anda pelajari. Contoh kalau misalkan Anda mempelajari satu buah sistem BBMA, terus Anda fokus sama BBMA, jangan yang lain. Gitu. Karena itu BBMA juga diciptakan bukannya asal ya. Seperti itu. Terus misalkan Anda menggunakan CCI dan moving average, terus jangan pindah-pindah terus. Kenapa bisa salah? Kenapa bisa salah? Anda pelajari terus kesalahannya tolong ditulis. Kenapa bisa salah seperti itu? Ya. Jadi ini sebuah metode cara kita bisa disiplin di dalam perdagangan forex ataupun gold ya. Semua ini 4 poin ini sangat penting ya. Jadi ini saya share berdasarkan pengalaman apa yang saya pelajari gitu ya. Karena kalau misalkan kita sudah mempunyai sebuah sistem terus tidak mempelajarinya, pindah lagi ke sistem yang lain, nah nanti otak kita akan rusak gitu. Yang satu aja belum beres sudah pindah ke yang lain. Nah, itu ya. Ini video share yang saya berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada kekurangan salah kata atau gimana, saya minta maaf ya buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada yang bagus ataupun yang bisa teman-teman terima, saya ucapkan terima kasih dan semoga ilmunya bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.